kita bisa tukar pikiran. Silakan kalau ada teman-teman yang mau komentar, bertanya, dengan senang hati saya jawab. Bu Sarah, silakan Anda bantu untuk lalu lintas komunikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Anies dan teman-teman, saya Ahmad Izian dari SMA Lab School Jakarta kelas 10F. Izin Pak, kan tadi Pak Anies sebutkan bahwa salah satu prinsip dari demokrasi itu kedamaian ya Pak. Tapi untuk mencapai demokrasi ini kan pada beberapa saat itu perlu adanya semacam kekerasan ya Pak, seperti misal pada tahun 98 untuk di Indonesia atau pada saat revolusi Prancis misalkan Pak. Itu gimana ya Pak? Bukankah melalui revolusi atau demonstrasi yang biasanya memunculkan kekerasan itu bertentangan dengan prinsip demokrasi, yaitu kedamaian Pak? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin teman-teman dan Bapak Anies, perkenalkan saya Keisha dari kelas 10F, kelas Rawamangun. Nah, saya melihat Bapak aktif di media sosial dan membawa perspektif baru dalam suatu masalah di Indonesia. Meskipun berbagai masalah dan berita muncul di Indonesia, saya melihat bahwa generasi muda itu cenderung mengikut opini publik atau FOMO. Menurut Bapak, bagaimana cara generasi muda dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis agar dapat melihat masalah dari perspektif baru dan menghindar pembentukan opini yang hanya didasarkan pada FOMO? Terima kasih. Selamat siang Kak Anies, mungkin ya, izin saya panggil Kak Anies karena kebetulan saya juga keluarga dari Bina Antar Budaya. Perkenalkan saya Ataya dari SMA Lab School Cibubur. Saya ingin bertanya soal pemuda, karena kebetulan kita juga di Jalan Pemuda hari ini Pak. Kak Anies, dan juga tadi Kak Anies sempat menyampaikan bahwa sebagai pemuda kita tidak boleh mendiamkan apa yang terjadi, dan juga itu adalah bentuk dari pengawalan kita untuk demokrasi. Namun kita semua tahu, dan juga saya yakin Kak Anies juga tahu bahwa pemuda saat ini tidak mungkin diam apabila apapun yang terjadi dengan demokrasi atau demokrasi mulai diacak-acak dan sebagainya. Namun mungkin seperti yang kita semua tahu juga, dan Kak Anies tahu bahwa akhir-akhir ini mungkin kita bisa melihat sebagai contoh Indonesia gelap dan sebagainya. Di aksi-aksi tersebut banyak sekali pemuda yang ditindas dan juga dilakukan banyak sekali kekerasan oleh aparat penegak hukum. Bahkan anggota-anggota dari tim medis juga bagian dari korbannya. Apa yang harus kita lakukan terhadap hal ini, gitu Kak Anies? Dan juga menurut Kak Anies, bagaimana kondisi yang seharusnya kita lakukan atau yang seharusnya kita ubah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat siang Pak Anies. Di sini izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Razilza dari SMA Negeri 12 Jakarta. Di sini mungkin saya lebih pengen cerita sedikit juga. Jadi saya baru aja nyelesain suatu buku judulnya 1984 by George Orwell. Dan di situ tuh ada slogan yang menurut saya menarik banget. Slogannya itu war is peace, freedom is slavery, and ignorance is strength. Nah, yang menurut saya paling ngena itu di ignorance is strength gitu. Dimana di dalam buku ini itu ngejelasin kalau misalnya si penguasa ini itu jadi tuh ketidaktahuan rakyat justru menjadi kekuatan bagi si yang penguasa. Dan di dalam buku ini tuh caranya gimana? Jadi di dalam buku ini si penguasa itu bikin bahasa baru yang mana bikin otaknya rakyat-rakyat tuh lebih sempit gitu. Jadi mereka nggak bisa mikir yang macam-macam, sehingga jadi di partai dalam novel ini tuh mempertahankan kekuasaannya tanpa adanya perlawanan karena rakyatnya sendiri tuh nggak tahu cara berpikir kritis gitu. Dan di sini saya mulai setelah membaca buku ini, saya itu mulai merefleksikan kondisi Indonesia saat ini, khususnya di dalam bidang pendidikan gitu. Dan kenapa saya bilang begitu? Contohnya saja, kalau misalnya di dalam semua teman-teman pasti ngerasain juga kalau misalnya materi sejarah dan juga kewarganegaraan PKN gitu biasanya, itu sering banget di dalam kurikulum sendiri itu sebenarnya banyak banget hal-hal yang nggak diajarin gitu. Dan kadang bahkan disederhanakan dan juga disensor
demi menjaga dalam tanda kutip citra negara, citra nasional gitu. Padahal masih banyak aspek sejarah Indonesia yang tidak diajarkan secara utuh dalam kurikulum resmi. Meskipun kalau misalnya kita lihat di perpustakaan atau segala macam itu pasti ada, cuman kan memang nggak diajarkan secara umum gitu. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa pendidikan di Indonesia itu tidak secara sistematis membentuk ketidaktahuan massal yang justru memperkuat suatu kekuasaan. Dan yang kedua, apakah selama ini pendidikan benar-benar memperdayakan atau justru membatasi kapasitas berpikir kritis siswa dalam kerangka yang memang sudah ditentukan? Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Anies dan selamat siang semuanya. Izinkan memperkenalkan diri, saya Mutia Maharani Zulfa dari SMA Negeri 44 Jakarta. Izin bertanya Bapak, dengan apa yang sudah terjadi belakangan ini seperti demonstrasi, dan bisa kita ketahui bahwa yang melakukan demonstrasi ini kebanyakan dari generasi pemuda. Namun dengan adanya demonstrasi ini pun masih belum tersampaikan aspirasi kepada pemerintah. Nah, menurut tanggapan Bapak, bagaimana yang sebenarnya harus generasi pemuda ini lakukan agar aspirasi kami didengar oleh pemerintah, Pak? Terima kasih. Terima kasih. Ini pertanyaan bagus-bagus. Buat tangan buat yang bertanya nih. Pertama tadi, Izian. Mana Izian tadi? Izian ditanya. Perubahan itu kan untuk demokrasi. Demokrasi kan tanpa kekerasan. Kenapa pada saat perubahan ada kekerasan? Nah, umumnya ketika anak-anak muda menyuarakan tentang demokrasi, biasanya adalah gerakan yang damai, tanpa membawa alat pencedera. Alat pencedera itu bentuknya bisa macam-macam. Tapi mereka biasanya peaceful tanpa menggunakan alat yang bisa membuat cedera. Tetapi di sisi lain, pemegang kewenangan berkekuasaan seringkali mengendalikan dengan menggunakan coercive power, kekuatan kekerasan. Nah, itu yang seringkali memantik munculnya kekerasan. Jadi kekerasan itu biasanya justru dilakukan oleh yang menjaga, yang mengawal, dan dari situ kemudian muncul konflik, muncul kekerasan yang bisa berakibat pada korban jiwa selain cedera. Nah, ini relevan dengan pertanyaannya Ataya tadi. Ataya tadi bilang, bagaimana dengan kekerasan oleh negara? Bagaimana kita harus bersikap ketika negara munculkan kekerasan? Kekerasan itu kalau sampai terjadi, ya harus dikoreksi. Koreksi caranya gimana? Ungkapkan, laporkan, protes. Belum tentu diikuti, belum tentu direspon. Tapi jangan juga berarti diam. Teman-teman, sepatu Anda kotor, dibersihkan. Kemudian satu ketika Anda nggak membersihkan. Kenapa? Toh nanti kan kotor lagi hari ini. Ya nanti kalau kotor Anda bersihkan lagi. Tapi bukan berarti kita berhenti membersihkan hanya karena tahu hari ini akan kotor. Disitulah fungsi kita. Ya kita koreksi. Apakah nanti akan diterima? Belum tentu. Tapi koreksi itu jangan berhenti. Disitulah kekuatannya. Dan lama-lama teman-teman, perjuangan seperti ini pada akhirnya akan bisa mendapatkan keberhasilan. Jangan putus untuk menggugat ketika terjadi kekerasan. Bahkan teman-teman, sekarang ada sebuah gerakan unik di mana anak-anak muda menjadi penjaga ketika peserta demo itu mengalami kekerasan. Rumah sakit, di situ ada anak-anak mahasiswa yang menjaga dan menjamin biaya pengobatan ketika ada yang terluka. Dulu nggak pernah ada. Sampai dulu ketika saya bertugas di DKI, saya buatkan aturan, bila ada yang berdemonstrasi lalu mengalami kekerasan dibawa ke rumah sakit, maka Pemprov DKI Jakarta bertanggung jawab untuk membiayai sampai sembuh.
Kenapa? Ya karena kita di ibu kota. Kalau kejadian di ibu kota, maka potensi terjadi kekerasan selalu ada. Siapa yang akan ngurus? Bayangkan, ini soal kemanusiaan. Dan ketika seseorang datang mengalami kekerasan, mereka kan datang untuk memperjuangkan sesuatu, bukan? Tapi ketika mereka mengalami kekerasan di bawah rumah sakit, mau ada tindakan, harus bayar 70 juta. Siapa yang mau bayar? Siapa yang menanggung? Rumah sakit belum tentu mau melakukan tindakan bila tidak ada jaminan siapa yang akan membiayai. Nah, disitulah negara hadir. Dalam hal ini DKI. Nah, nampaknya sekarang aturan itu nggak ada lagi. Nah, sekarang yang muncul anak-anak muda berjaga di rumah sakit, dan ketika dibutuhkan mereka fundraising, dan fundraising menutup biayanya. Saya rasa anak-anak muda ini jenius, sering ketemu dengan jalan-jalan baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Selain melaporkan, mereka juga menyelamatkan. Gitu ya, itu untuk Izian dan Ataya. Lalu Keisha tadi tanya tentang berpikir kritis, dan Razilza tadi merujuk kepada George Orwell ya. Ya, George Orwell itu di dalam tulisannya 1984 itu menyebutkan bahwa war is peace, freedom is slavery, and ignorance is strength. Sebetulnya itu adalah sebuah pesan yang terbalik. Untuk rakyat jangan jadi ignorance. Kenapa? Karena kalau rakyat jadi ignorance, itulah yang menjadi senjata terkuat bagi penguasa. Rakyat jangan ignorance, rakyat harus terdidik. Nah, terdidiknya apa? Terdidiknya yang Keisha bilang tadi, harus memiliki kemampuan berpikir kritis. Teman-teman, critical thinking ini buat semuanya aja nih. Mau demokrasi apa tidak, ini adalah tools untuk masa depan. Kalau adik-adik mau survive di masa depan, Anda harus memiliki kemampuan berpikir kritis. Dan sekolah-sekolah kita harus menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Karena dengan berpikir kritis itulah, maka Anda akan bisa melakukan terobosan. Dan berpikir kritis itu menjadi tameng dalam berhadapan dengan hoax. Hoax itu beredar, syaratnya yang membaca dan melihat tidak punya kemampuan berpikir kritis. Kalau orang punya kemampuan berpikir kritis, hoaxnya berhenti di dia. Anda terima satu teks, Anda terima sebuah video, tapi tidak punya kemampuan berpikir kritis, Anda baca, Anda kirimkan lagi. Penyebar hoax adalah orang-orang yang tidak bisa berpikir kritis. Tapi kalau orang yang mampu berpikir kritis, begitu dia lihat, ini nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Dia akan melihat waktunya, konteksnya, isinya, dikritisi, dan itu membuat ini nggak betul nih, nggak usah disebarin. Nah, critical thinking itu diperlukan. Satu, menahan itu. Yang kedua, soal kreativitas. Kalau kita ingin kreatif, harus punya kemampuan berpikir kritis. Karena kemampuan berpikir kritis itu mampu untuk melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda. Dan critical thinking ini merupakan satu dari 4 skill yang disebut sebagai 21st century learning skill. Udah sering dikatakan ini. Critical thinking, creativity, communication, collaboration. Itu 4C yang disebut sebagai tools untuk masa depan. Jadi buat teman-teman, ini penting sekali untuk ada. Dan tadi yang Orwell katakan, Orwell itu mengatakan itu untuk sinis. Merawat kebodohan adalah resep buat penguasa bisa langgeng dalam kekuasaannya. Nah, teman-teman sekalian, pemegang kewenangan yang baik pasti ingin rakyatnya cerdas. Pasti rakyatnya cerdas. Karena kalau rakyatnya cerdas, maka bisa rame-rame lebih sejahtera. Pasti. Kalau ada pemegang kewenangan yang menjaga ignorance, ya itu tadi, dia hanya ingin melanggengkan kekuasaan. Tanggung jawab kita untuk melawan itu. Jangan dibiarkan.
Kemudian Mutia, mana Mutia tadi? Mutia, soal bagaimana aspirasi dengar oleh pemerintah ya, oleh publik. Teman-teman, cara biar bisa dengar, Anda harus kreatif. Harus kreatif. Kenapa sih dulu ada demo? Sebetulnya demo itu adalah cara untuk membuat aspirasi itu lebih kuat suaranya. Ketika Anda satu orang menyampaikan aspirasi dengan ditemani 5 orang dan dengan ditemani 500 orang, beda nggak kira-kira? Beda. Itu salah satu contoh. Sama. Sekarang Anda menyampaikan aspirasi dengan bikin rekaman. Bikin rekaman. Begitu jadi viral, apa yang terjadi? Contoh, ada anak muda bikin rekaman tentang jalan-jalan rusak di sebuah provinsi Lampung. Ingat ya? Dia bikin reportase. Dia begitu dia bikin itu, apa yang terjadi? Langsung menjadi perhatian. Jadi sekarang banyak metode baru Mutia yang bisa dipakai untuk membuat aspirasi itu didengar. Nah, kekuatan HP ini sambil saya ngomong pada ngerekam nih. Ini sesungguhnya adalah tools juga nih. Tools yang bisa Anda pakai untuk peristiwa apa saja Anda nyalakan HP itu dan Anda bisa mengubah kenyataan menjadi bahan kampanye. Ada penyimpangan bisa dikoreksi. Sebaliknya, ada kebaikan jadi inspirasi. Penyimpangan dikoreksi, kebaikan jadi inspirasi. Jadi ini Mutia, alat baru ini dahsyat. Saya sering sebut 3 unsur. 3 unsur demokrasi, unsur pertama, anak muda, unsur kedua, digital teknologi, unsur ketiga. Kombinasi 3 ini dahsyat. Ya, anak muda berdemokrasi menggunakan teknologi digital, wih, powerful betul. Karena anak muda bisa melihat dari perspektif baru yang gak kepikir sebelumnya. Saya pernah di Jakarta itu, ini waktu saya tugas di Jakarta, ada zebra cross. Zebra cross itu udah ada puluhan tahun. Di tangan anak muda, zebra cross itu berubah jadi catwalk. Citayam. Ya kan? Nah, itu adalah zebra cross, bukan? Dirubah jadi catwalk, meskipun mereka menyebut Citayam Fashion Show. Tapi itu perlu mata anak muda itu melihat zebra cross itu berubah jadi catwalk. Nah, anak-anak muda, kenapa sih teman-teman Anda itu unik karena muda? Kenapa? Anda baru. Kalau anak muda tidak membawa kebaruan, maka sesungguhnya dia sudah tua. Tapi kalau orang yang usianya panjang tapi bawa kebaruan, sesungguhnya dia masih muda. Karena cirinya muda adalah bawa kebaruan. Nah, kebaruan itu perspektif baru. Ya, teman-teman. Nah, inilah sebabnya tadi bicara bagaimana membuat aspirasi itu dengar, bikin terobosan caranya. Gitu ya, Mutia ya. Oke, mudah-mudahan ngejawab semuanya. Gitu, Zara, udah jawab semua tuh. Oke, jawaban yang luar biasa dari Fani. Mungkin di sini ya Bapak, karena aku lihat di sini teman-teman masih pada antusias banget untuk bertanya. Izin 2-3 pertanyaan lagi gimana? Boleh. Oke, boleh. Oke, Last pertanyaan round. selanjutnya. Mungkin round. teman-teman di belakang ya Pak. Ini yang di bawah sini belum dapat nih. Oh, di bawah sini dulu. Oke, yang mana nih? Oke, boleh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Anies. Nama saya Rezlan Akila Robiadi dari kelas 10C. Panggilannya? Rezlan Pak, Rezlan. Rezlan. Oke. Saya ingin bertanya, mungkin sebelumnya saya ingin menyampaikan informasi-informasi seperti contohnya nih, aparat hukum yang membuat pemuda sampai tutup mulut tentang penyogokan uang, korupsi besar-besaran di negara kita. Faktanya hal tersebut menjadi penghalang buat pemuda seperti kita. Nah, sebenarnya apa sih yang Bapak harapkan kepada pemuda ini, kepada pemuda seperti kita agar siklus ini tidak terjadi lagi? Ya, terima kasih. Jadi kan kita banyak nih pemuda-pemuda yang tutup mulut sehingga siklus ini bisa terjadi lagi. Bisa jadi era pemuda kita juga ikutan kayak mereka juga gitu.
Nah, sebenarnya apa yang Bapak harapkan tentang pemuda seperti kita agar jika siklus ini terjadi lagi? Siklus ini tuh siklus apa? Kayak banyak aparat hukum tuh banyak yang buat kita tutup mulut gitu, kayak penyogokan uang gitu. Apa? Kayak penyogokan uang. Nah, masalahnya bisa jadi kayak pemuda seperti kita masuk ke pemerintahan lalu membuat acak-acakan gitu. Sehingga kayak pemerintah seperti sekarang yang membuat kita menganggap bahwa Indonesia ini Indonesia gelap. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Rezwan atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Pak Anies, terima kasih banyak sudah hadir di acara ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Henry Reynolds Fitranda, biasa dipanggil Riko. Pak Anies, saya mau menyinggung tadi bahwa Bapak sempat bilang bahwa pemimpin yang cerdas itu akan berusaha untuk membuat rakyat agar bisa berdiri sendiri, agar bisa menyejahterakan diri mereka dan masyarakat yang lainnya juga. Namun Pak, belakangan ini justru saya malah melihat kebalikannya. Saya memperhatikan bahwa sebagian masyarakat Indonesia, mungkin semuanya, lebih memilih pemimpin mungkin yang dengan gimmick dan programnya menurut saya mungkin kurang mencerdaskan atau membantu rakyat agar bisa lebih sejahtera Pak. Sebagai contoh, belakangan ini saya melihat banyak berita mengenai bansos. Tentu, menurut kita, bansos merupakan suatu hal yang baik. Namun jika dilakukan secara terus-menerus, apakah itu tidak seperti membuat rakyatnya itu seperti stuck di situ aja, menerima bantuan saja? Mengapa pemerintah tidak alih-alih memberikan bansos secara terus-menerus mencari cara agar masyarakat bisa berdiri sendiri dengan mandiri, agar bisa berpenghasilan untuk bisa mencari makan, kebutuhan yang lain-lainnya dengan mandiri tanpa perlu menerima bansos Pak? Nah, menurut Bapak bagaimana caranya agar bisa mencerdaskan serta membantu masyarakat sendiri agar bisa mandiri dan berdiri sendiri ketimbang memberikan bansos secara terus-menerus? Namun di saat yang bersamaan, saya juga memperhatikan Pak, bahwa sebagian masyarakat pun juga lebih menerima bansos dibanding berusaha agar bisa berdiri sendiri. Nah, menurut saya itu menjadi sebuah dilema Pak. Nah, menurut Pak Anies, bagaimana solusinya Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua dan juga Pak Anies. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cafan dari SMA Negeri 4 Jakarta. Dan saya ingin bertanya Pak, pertama saya izin cerita dulu bahwa saya ini suka merenungkan bagaimana negara itu bisa menjadi seperti sekarang ini. Jadi saya merenungkan apa masalah-masalah yang menjadi suatu faktor bahwa negara ini bisa seperti sekarang ini. Dan kebetulan tadi Pak Anies sempat mention bahwa demokrasi membentuk masa jabatan kepemimpinan itu menjadi 4 atau 5 tahun dalam satu periode. Dan itu menjadi, menurut pandangan saya, itu menjadi suatu faktor bahwa suatu negara Indonesia ini menjadi tidak semaju negara lain karena kebijakan dari suatu pemimpin itu cepat sekali berganti dengan pemimpin yang baru gitu Pak. Jadi tidak ada pembangunan keberlanjutan antar pemimpin. Kemudian itu menjadi suatu pertanyaan bagi saya bahwa mengapa demokrasi ini dipilih di Indonesia untuk menjadi suatu landasan politik kita. Terima kasih Bapak. Pertanyaan yang lebih dari Cafan. Mungkin bisa. Sevan ya, Sevan. Saban, coba Saban elaborate lebih jauh, Saban. Menarik yang kamu katakan. Gimana Pak? Jelasin lebih jauh. Jadi kan pemimpin ini, dari Bapak kan sudah mention bahwa pemimpin, masa jabatan pemimpin di negara kita itu kan suatu negara lain juga yang demokrasi itu kan nggak bisa ditahan lebih jauh ya, nggak bisa seperti suatu negara monarki yang sampai mati itu masa jabatannya. Kemudian karena dari 4 tahun atau 5 tahun seperti Bapak sebutkan dalam satu periode itu menjadi suatu masalah menurut pandangan saya bahwa hal itu membatasi atau menghambat pembangunan keberlanjutan dari satu pemimpin ke pemimpin yang lain gitu Pak. Dan juga karena dari intinya dari demokrasi tersebut itu
Mengapa penting? Penting sekali menjadi landasan politik di negara kita, karena kan demokrasi ada yang dipilih karena itu menjadi suatu hal yang memang efektif di berbagai sektor, tapi di bagian pembangunan saya cukup mempertanyakan hal itu, Pak. Terima kasih, Pak. Pertama tadi soal Rezlan, mana Rezlan? Nah, anak-anak, bagaimana anak-anak muda melihat siklus yang terjadi sekarang ini? Pertama, ketika teman-teman memasuki masa pasca sekolah, pasca kuliah, Anda mulai bekerja dan masuk ke dalam misalnya pemerintahan, maka kalau Anda pernah berjuang untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik, governance yang baik, demokrasi yang baik, maka ketika Anda masuk, Anda itu punya tanggung jawab moral untuk menjaga. Tapi kalau tidak pernah terlibat, Anda masuk, Anda nggak punya kompas tuh. Kompas yang mengatakan harusnya begini. Kalau Anda dulunya aktif, maka Anda bilang harusnya begini. Ketika Anda masuk dalam pemerintahan, minimal Anda punya bekal itu. Nah, lalu seninya adalah menjaga agar ketika sudah berada di dalam pemerintahan, yang menjadi idealisme itu tetap bisa dipertahankan sehingga tidak kemudian justru menjadi yang merusak prinsip-prinsip demokrasi. Walaupun ada kejadian ketika masih muda aktif memperjuangkan demokrasi, ketika sudah masuk di pemerintahan ternyata ikut mematikan demokrasi. Ada juga, tapi ada juga yang masuk ke dalam dan ikut menjaga. Nah, tinggal pilihannya aja. Anda mau menjadi bagian sejarah yang mana? Mau menjadi bagian yang menjaga atau bagian yang merusak demokrasi? Gitu ya. Karigo. Saya tadi menyebutnya bukan pemimpin yang cerdas, pemimpin yang baik. Pemimpin mana Karigo? Pemimpin yang baik itu pasti akan menginginkan rakyatnya enlightened, tercerdaskan rakyatnya. Dan itu kalau bicara republik ini, teman-teman, yang mendirikan republik ini, itu semuanya orang-orang yang sangat terdidik. Saya ingin teman-teman semua perhatikan nih, saat republik kita didirikan, 95% penduduk Indonesia buta huruf. Buta huruf itu artinya apa? Ada nama Anda di sini, nggak bisa baca. Bisa baca? 95%. Diberi bambu runcing, siap perang. Dikasih mikrofon pidato, bisa pidato. Diajak berkelahi, siap berkelahi. Diajak tempur lawan penjajah, siap. Tapi dikasih selembar kertas, tulis nama, nggak bisa. Anda bayangkan tuh betapa kondisi kita saat itu. Sementara yang mendirikan republik, mereka-mereka yang sangat terdidik, ada yang insinyur, ada yang doktorandus, ada yang dokter. Mereka itu terdidiknya bangsa. Jumlah mahasiswa masih sedikit sekali. Dan apa yang menarik? Mereka menyebutkan bahwa tujuan didirikan republik ini salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Beda sekali sama yang dibilang George Orwell, bukan? Di mana rakyat itu suruh ignorance. Jadi yang para republik ini, mereka amat terdidik dan mereka pemimpin yang baik. Karena itu mereka ingin rakyatnya menjadi cerdas. Karena ketika mencerdaskan kehidupan bangsa, maka kondisi kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Tadi Kariko cerita, bagaimana Pak dengan kenyataan ketika pemilu ternyata rakyatnya lebih milih yang ngasih bansos daripada yang punya program mencerdaskan. Nah, teman-teman, ini PR kita nih. Jangan berhenti untuk memperjuangkan pemilih yang lebih cerdas.
lebih rasional. Karena itu saya selalu menganjurkan, yuk jadilah pemilih yang rasional. Itu artinya apa? Ada yang bisa bantu saya? Pemilih rasional itu yang bagaimana? Apa sih rasional itu? Yuk, boleh. Ya, kamu udah tadi, yang udah jangan. Yuk, apa itu rasional? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Pak, izin memperkenalkan diri, nama saya Alexia Raima. Pemilih rasional itu yaitu pemilih yang melihat dari segala aspek. Terima kasih Pak. Melihat dari segala aspek. Oke. Bagus. Melihat. Ada lagi yang mau bantu jelasin? Yuk, langsung aja berdiri yang keras aja suaranya. Baik, nama saya Alkira, saya sedang bantu Pak Anies dalam menjawab pertanyaan ini. Jadi pemilih yang rasional itu adalah pemilih yang bisa melihat dari segala aspek bentuk kawan sehat, lalu juga pemilih yang bisa menggunakan akal sehat diri sendiri, tidak gampang dipengaruhi oleh orang lain, tidak juga dapat mudah dipengaruhi hanya karena pemimpin itu populis, maka langsung dipilih oleh dia. Dia menggunakan akal sehat dia. Ya, oke. Namanya siapa? Amira. Menggunakan akal sehat, tidak mudah dipengaruhi. Terus tadi bilang mempertimbangkan semua aspek. Dua-duanya betul. Tapi ada tulisannya lagi tuh. Ada tulisannya lagi. Betul sih, betul. Ada tulisannya lagi. Ada yang mau nambahin? Oh ya, ya. Menurut saya sendiri, pemilihan secara nasional itu hanya secara objektif, melihat apa yang dibutuhkan oleh sebuah negara dan memilih apa yang dibutuhkan oleh negara tersebut. Menurut saya seperti itu, Pak. Oke, good. Namanya siapa? Rifki. Terima kasih Rifki. Bagus. Ya, nah teman-teman, saya ingin mengajak kita untuk memahami dikit aja. Apa itu rasional? Rasional itu dari kata apa? Apa asal kata akarnya apa? Rasio. Rasio itu artinya apa? Perbandingan. Nih, luasan ini perbandingannya 2:6. Itu namanya rasio. Itu apa? Jadi kalau rasional itu artinya apa? Memperbandingkan. Jadi kalau seseorang dikatakan rasional bila dia melakukan perbandingan. Kalau Anda tidak melakukan perbandingan, maka Anda tidak rasio. Apa yang dibandingkan? Nah, nih kalau contoh nih, saya membandingkan yang cakep, yang cantik dan yang tidak cantik. Rasional tidak? Oh, kan bandingin dia. Apa salahnya? Kalau saya bandingin, yang satu pakai kacamata, yang satu nggak pakai kacamata, yang satu kelihatan lebih ganteng, yang satu enggak. Rasional tidak? Rasional, tapi nggak cukup. Bukan itu. Nih, rasionalnya 2. Rasional itu apa? Membandingkan antar calon dan membandingkan antara kepentingan kita, kepentingan negara dengan rencananya. Itu 2 itu. Rasional itu bila dibandingkan orangnya dan dibandingkan yang juga kita bilang antara apa yang ditawarkan dengan apa yang menjadi kebutuhan kita pribadi atau kebutuhan bangsa dan negara. Itu namanya rasional. Intinya adalah membandingkan. Jadi negara lagi butuhnya ABCD, yang dipilih yang nawarinnya GHIJ. Rasional nggak? Enggak. Udah tahu kok. Nih, saya butuhnya lapangan pekerjaan. Tapi milih pemimpin yang tidak nawarin lapangan pekerjaan. Rasional tidak? Enggak rasional. Kalau dia milih pemimpin yang menawarkan lapangan pekerjaan, maka dikatakan rasio. Karena dia membandingkan aspirasi dirinya dengan tawarannya. Lalu membandingkan antara calon A dengan calon B. Kalau itu terjadi, maka Kariko tadi
maka pemilih akan bisa memilih dengan tepat. Betul tidak? Nah, itulah yang disebut rasional. Dan jadi teman-teman sekalian, kita harus berusaha untuk menjadi pemilih yang rasional, ya. Terakhir, Syafan ya, Syafan tadi tanya gini, titip ya ini, biar saya nggak bawa dua mikrofon. Syafan tadi tanya, Pak, kalau pemerintahan berganti-ganti, bagaimana dengan program pembangunan? Kenapa nggak pemerintahnya jalan terus? Saya mau tanya, siapa? Umur bangsa sama umur manusia kira-kira gimana panjangnya? Banyak dong. Kalau gitu gimana caranya? Nanti manusianya meninggal usia 80. Apa nggak bisa diganti? Karena itulah disebut yang namanya membuat sistem. Karena tidak mungkin akan ada orang yang sama terus-menerus. Justru dengan adanya pergantian orang, maka dua unsur akan terjadi. Ada yang namanya pembaharuan dan ada namanya kesinambungan. Tidak mungkin yang baru itu sama sekali menghentikan semua yang ada. Tidak mungkin. Pasti akan ada lanjutan. Saya beri contoh. Lagi bangun jalan tol. Jalan tolnya baru selesai separuh pulau. Pemimpin ganti, berhenti nggak kira-kira? Ya mau nggak mau harus diteruskan. Mau nggak mau bikin SD, jadi SD. Habis itu mau nggak tanpa SMP? Nggak mungkin, harus bikin SMP. Jadi ada yang disebut namanya change and continue. Tapi kalau tidak ada pergantian, yang ada hanya continue tanpa ada change. Padahal kita selalu membutuhkan change. Itulah sebabnya pergantian itu sesungguhnya penyegaran, supaya tidak terjebak di dalam status quo yang tidak ada pembaharuan. Jadi dalam prakteknya seperti itu. Itulah sebabnya mengapa dalam pengalaman umat manusia lewat ilmu sosial, ilmu politik sudah ketemu jawabnya. Harus selalu ada pergantian, tetapi semuanya dikerjakan menggunakan konstitusi dan institusional. Itu yang dikerjakan terus. Jadi teman-teman, kepala sekolah misalnya, kepala sekolah mungkin nggak kepala sekolahnya nggak usah diganti aja terus sampai akhir? Nggak mungkin juga, betul ya? Itulah sebabnya kenapa penting di dalam, dan umat manusia sudah merasakan dari pelajaran ini bahwa yang disebut sebagai sebuah sistem yang baik itu sistem yang bisa melakukan regenerasi. Karena tidak mungkin kita tidak melakukan regenerasi. Sel Anda aja lakukan regenerasi tiap hari, bukan? Itu bagian dari continuity and change. Gitu teman-teman sekalian. Mudah-mudahan sudah menjawab semuanya. Saya berharap ada teman-teman untuk saya tambahin dikit aja cara sebelum selesai. Aspirasi harapan teman-teman, Anda sekarang SMA, akan setelah selesai SMA kemana nanti? Kuliah. Anda masuk SD. Setelah selesai SD, Anda masuk SMP. Habis SMP, SMA. Habis SMA, semua itu sifatnya multiple choice. Mau masuk SD, ada 5 pilihan, Anda ambil. Mau masuk SMP, ada 5 pilihan, pilih salah satu. Mau masuk SMA, pilih salah satu. Mau masuk kuliah, sama. Ini pilihannya, Anda pilih salah satu. Setelah selesai kuliah, Anda nggak punya lagi choice seperti itu. Anda akan ketemu dengan jenis pertanyaan yang open-ended. Anda mau kemana ke depan? Nggak bisa lagi, oh saya
mau milih kampus A, kampus B, kampus C, sekolah A, B, C itu kalau pindah dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA kuliah dan sesudahnya nggak ada. Karena itu persiapan dari sekarang teman-teman. Ketika kuliah, jadikan kesempatan untuk mengembangkan diri. Jadilah nanti siswa, mahasiswa yang sibuk, jangan jadi mahasiswa yang nganggur. Sibuk itu artinya apa? Kegiatan di kampus, kegiatan ekstra diperbanyak di samping kuliah. Bersiap-siaplah, dan itu artinya Anda jadi aktivis, jadi anak yang terlibat dalam berbagai kegiatan. Kalau itu dikerjakan, maka Anda akan punya bekal pengalaman organisasi, bekal kepemimpinan, bekal kemampuan berpikir sistematis, kemampuan berpikir kritis. Saya sering katakan gini, IP yang tinggi akan mengantarkan Anda sampai panggilan wawancara. Tapi di ruang wawancara yang menentukan adalah kepemimpinan Anda. Di ruang wawancara yang menentukan adalah kemampuan berpikir kritis Anda. Di ruang wawancara yang menentukan adalah kemampuan organisasi Anda. Jangan sampai masuk ruang wawancara dengan IP yang tinggi, sampai ruang wawancara Anda tidak bisa berbicara, Anda tidak bisa menjelaskan, Anda tidak punya pengalaman organisasi. Saat itu IP tinggi membuat Anda frustrasi. Tapi jangan juga itu diartikan berarti IP saya boleh rendah ya. Enggak. Kalau IP-nya rendah dipanggil wawancara aja enggak gitu. Oke? Tapi ingat, IP tinggi nggak cukup. IP tinggi nggak cukup. IP tinggi itu bikin Anda dipanggil wawancara. Sesudah itu di ruang wawancara Anda tanya, dulu selama 4 tahun apa yang dikerjakan selama kuliah? Jelaskan apa yang pernah Anda hasilkan. Anda bisa apa? Saya cuma kuliah aja, Pak. Oh, cuma kuliah aja, saya ambil yang lain. Kesempatan itu terbuka bagi orang-orang yang mau mengembangkan diri. Dan masa kuliah adalah masa pengembangan diri yang tidak bisa diulang. Karena Anda punya ruang yang begitu banyak. Saya sampaikan ini walaupun Anda belum kuliah, teman-teman. Tapi saya mengharapkan Anda siap-siap. Nanti ketika Anda kuliah, jadilah mahasiswa yang sibuk, jadilah mahasiswa yang banyak karyanya, banyak pengalamannya. Ada banyak orang kuliah 4 tahun, sama-sama 4 tahun. Yang satu pengalamannya 2 tahun, yang satu pengalamannya 8 tahun. Sama-sama menjalani 4 tahun. Apa bedanya? Yang terus punya banyak aktivitas, nilai perjalanannya seperti orang kuliah 8 tahun. Tapi yang selama di kampus hanya rutinitas mengerjakan kuliah, maka dia seperti orang menjalani kuliah selama 2 tahun. Pengalaman dan perjalanan itu beda. Anda sama-sama menjalani di lab school, tapi kalau ditanya pengalamannya banyak mana, yang aktif dan yang tidak aktif, pasti jawabannya banyak yang aktif. Dia punya kekayaan yang kaya. Teman-teman, pengalaman yang kaya. Mudah-mudahan Anda semua nanti bisa menjadi bibit-bibit yang menyelamatkan Indonesia untuk lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.